Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai osteoartritis melalui video. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Naila Aklimatusifah, anggota kedua Bunga Ayu Wulandari, anggota ketiga Dwi Siska Handayani, dan anggota keempat Fitria Handayani Widyastuti. Jadi di sini yang pertama ada pengertian. Pengertian osteoartritis ini merupakan penyakit sendi yang terjadi pada tulang rawan yang ditandai dengan timbulnya nyeri pada saat terjadi penekanan sendi yang terkena. Kelainan pada kartilago akan berakibatkan tulang bergesekan satu sama lain sehingga timbul gejala kekakuan, nyeri, dan perbatasan gerak pada sendi. Nah, lalu di sini ada etiologi dari osteoartritis. Yang pertama ada osteoartritis primer dan yang kedua ada osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis primer ini dikenal sebagai osteoartritis idiopatik. Nah, biasanya ini terkait dengan proses penuaan. Nah, jenis diagnosanya ini tanpa adanya trauma atau penyakit predisposisi. Kemudian faktor risiko lain yang terkait dengan osteoartritis ini meliputi dari kelemahan otot, jenis kelamin, obesitas, dan juga kelainan anatomis bawaan. Selanjutnya ada osteoartritis sekunder yang dimana terjadinya itu akibat kerusakan atau cedera sendi yang sudah ada sebelumnya. Kondisi predisposisi ini pencetusnya terjadi karena osteoartritis sekunder antara lain dari trauma, kelainan sendi bawaan, kemudian radang sendi, lalu nekrosis avaskular, radang sendi, kemudian juga penyakit paget, terus juga osteopetosis, kemudian osteokondrotritis, dissection, kemudian hemokromatosis dan penyakit Wilson, kemudian hemoglobinopati, kemudian sindrom Ehlers-Danlos dan juga sindrom Marfan. Kemudian ada patogenesis, yaitu dari pertama ada faktor risiko sistemik di mana terjadinya karena peningkatan usia, terus juga perempuan, lalu juga ras atau etnik, riwayat keluarga maupun genetik dan juga nutrisi. Kemudian ada faktor intrinsik sendi di mana karena terjadinya riwayat kerawanan sendi, kelemahan otot, peningkatan densitas tulang, malah ligamen dan defisiensi proprioseptik. Kemudian ada faktor mekanik berupa pembebanan dan juga penggunaan sendi dan trauma aktivitas fisik. Nah, kerusakan tulang rawan sendi ini mengakibatkan perubahan yang sekunder dari sinovium, ligamen, kapsul, serta otot yang menggerakkan sendi yang terlibat, dan juga membran sinovial yang sering mengalami reaksi inflamasi ringan sampai dengan sedang dan dapat berisi fragmen-fragmen dari tulang rawan sendi yang selanjutnya terjadinya efusi dalam kavitas sendi. Kemudian, berbagai sitokin juga turut berperan menstimulasi sel kondrosit dalam menghasilkan enzim perusak rawan sendi. Nah, sitokin-sitokin ini proinflamasi akan melekat pada reseptor di permukaan kondrosit dan juga sinoviosit yang menyebabkan transkripsi gene MMP sehingga produksi enzim tersebut akan meningkat. Nah, berbagai faktor yang berperan dalam proses patogenesis OA ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu di sini ada manifestasinya. Yang pertama itu ada sendi. Sendi ini yang nyeri terjadi ketika bergerak atau menekan sendi yang terkena. Terus yang kedua itu ada kekakuan sendi. Nah, kesulitan dalam gerak sendi pertama itu setelah terlihat. Terus yang ketiga itu ada pengobatan yang selalu terkena lama bengkak dan terkena hangat. Terus yang keempat itu ada kepitisas, itu bunyi gemeteraknya itu atau pergerakan atau pergesekan sendi saat bergerak. Dan yang ketiga itu ada outcome, itu perubahan bentuk sendi untuk kerusakan tulang rawan. Lalu di sini ada pengobatan farmakologi. Nah, pengobatan farmakologi itu ada paracetamol. Paracetamol itu obat antiinflamasi non steroid. Nah, oral atau tropikal, dapat diberikan untuk mengatasi pada nyeri pada keluhan pasien osteoartritis. Meskipun demikian, pemberian oral sebaliknya dihindari pada pasien yang memiliki riwayat penyakit arteri, posterior, atau oral sebaliknya dihindari atau stroke. Pemberian
Hyoscine ini jenis perlu diperhati-hati pada pasien dengan riwayat ulcus verticum, usia tua, dan riwayat penggunaan steroid. Lalu ada paracetamol. Paracetamol dapat dilakukan pada orang dewasa untuk obat nyeri. Terus dengan gejala ringan sebagai farmakoterapinya itu pertama bila tidak ada converate dengan dosis yang diberikan adalah maksimal 4 gram. Terapi androsmet yang dapat dikombinasikan dengan penggunaan poin ataupun antagonistika itu tropikal. Lalu kedua itu ada obat antiinflamasi nesteroid. Penggunaan obat antiinflamasi nesteroid itu dapat diberikan dengan oral maupun tropikal. Oral seperti dilakukan dapat diberikan sebagai ini kedua apabila pasien tidak membaik dengan pemberian paracetamol. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengobatan non-farmakologi. Nah, yang pertama yaitu ada terapi fisik. Terapi fisik ini bertujuan untuk memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas atau mobilisasi, dan juga mengurangi nyeri. Yang selanjutnya yaitu penurunan berat badan. Menjaga berat badan ideal dapat mengurangi tekanan pada sendi dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti apa sih? Contohnya yaitu makanan yang bergizi, berhenti merokok, berhenti mengonsumsi alkohol, dan juga olahraga secara teratur. Yang selanjutnya yaitu terapi panas atau dingin, dan yang terakhir yaitu bantuan teknologi seperti tongkat atau bahasa lainnya yaitu kruk, penyangga sendi atau sepatu ortopedi dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi yang terkena. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dari materi hari ini yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari awal hingga akhir yaitu osteoartritis adalah kondisi umum di mana tulang rawan sendi mengalami kerusakan dan aus atau seperti kram seiring berjalannya waktu. Gejala osteoartritis ini seperti nyeri sendi, kekakuan, pembekakan, krepitasi, dan juga deformitas sendi. Nah, pengobatan osteoartritis ini melibatkan pendekatan yang holistik seperti pengobatan farmakologi yaitu ada analgesik, obatnya tadi apa saja, kemudian antiinflamasi, non-steroid, dan injeksi steroid. Selain itu ada pengobatan non-farmakologinya juga, seperti terapi fisik, penurunan berat badan, perubahan gaya hidup sehat, dan bisa juga nih menggunakan terapi panas atau dingin. Dan penggunaan bantuan teknologi juga penting dalam manajemen osteoartritis. Baik, pembahasan dari saya sudah selesai, akan saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian penjelasan mengenai osteoartritis dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.